pingin kan ya? Sangat ingin kan ya? Aduh, Tifa lagi. Ini orang gimana sih? Ini stres ya kamu ya? Saking cintamu sama Anies ini stres ya kamu ya? Hanya berdalil ingin lihat ijazah Pak Jokowi. Kenapa sih? Semua nggak pengen lihatnya, nggak pengen lihatnya kamu sama gerombolanmu. Tuh, yang nonton aja, kamu pengen lihat kan dek? Kamu pengen lihat pendangan? Enggak, mereka datang di situ diundang untuk lihat talk show-nya, ya kan? Kok aneh? Saya kok ngomong iya, ya gerombolanmu para lansia tuh, ada Kurnia tuh di situ kan? Ya silakan aja kamu pakai baju oranye. Nah, nggak enak toh kalau dijelek-jelekan netizen, nggak enak toh. Nah, padahal Bareskrim sudah menjelaskan ijazahnya asli, kowe panggara percaya. Meskipun kamu tunjukkan yang gede matamu, paling ya gak percaya. Ancane kowe stres kok. Stres lu. Gara-gara Pak Anies gak jadi presiden, akhirnya berhalusinasi beliau akan terpilih nanti di dunia internasional yang bagian mana? Waduh, halu. Udah kelihatan gejala nih. Ya silakan nanti pakai baju oranye aja. Ya, katanya siap. Sampai saking stresnya lo kamu lupa kalau kamu dokter ngomong seorang ibu rumah tangga. Seorang ibu-ibu sampai yang menjelaskan pakar, aduh kok zalim ya pada perempuan, mulutnya berbisa. Aduh, saya bosan ya, aku lihat TikTok kayak gini, sampai gemes ya. Di mana-mana Tifa lagi, scroll TikTok, Tifa lagi. Ya ampun Tifa sak gerombolanmu ya, terus no. Silakan, setelah ini nanti kamu pakai baju oranye. Sudah siap kan pakai baju oranye? Ya, makanya coba kamu mulutmu nggak keluar kayak gitu, ya kan? Kita juga tadinya kita nggak kenal siapa lu, nggak kenal. Nah, tiba-tiba kamu nongol kayak gini nih. Sekarang playing victim. Nah, rasanya nggak enak kan kalau dijelek-jelekin para netizen segitu banyak, nggak enak kan? Syukur, kapok. Heran deh. Ya biarin dong. Kayak saya saja kalau dihina-dina kayak gitu tak lapor ke kalau polisi. Bilang seenaknya sendiri. Ya silakan tuh. Saya dukung Pak Jokowi memenjarakan gerombolan para lansia yang sakit hati, stres. Stres saking cintanya sama Anies kayak gitu dibela-belain. Goblok. Heran deh. Kok bisa sih? Ya kalau kamu siap untuk masuk penjara silakan, enggak usah nangis-nangis kayak gitu. Dredeg sekali, gemeter tuh badannya, liatin gemeter. Heran deh aku. Kamu tuh kenapa sih? Stres ini, lihat aja netizen stres. Serang aja dia itu, serang terus. Kalau memang kita benar, ya serang aja. Dia merasa benar. Sudah dilihatin sama Bareskrim, sama UGM, ya kan? Dia juga alumni. Mungkin kalau dia ngomong alumni UGM, memang iya dia alumni UGM. Kasihan itu UGM punya alumni kayak gitu, merusak nama baiknya. Alma maternya sendiri aja dia nggak percaya, rektornya sendiri aja dijelek-jelekin. Hanya Anies aja yang dipuja-puja, saking dia falling in love kali sama Anies. Hei, rakyat mana menurutmu? Kita bukan rakyat Solo. Rakyat Solo paling sebagian, hanya sebagian segelintir, sekecil itu. Atau akun-akun bodongmu kuwi lho. Sampai ada akun-akun bodong yang nyerang ternaknya Mulyono. Yes, kita adalah ternak Mulyono. Saya bangga jadi ternaknya Mulyono. Yes. Kamu itu loh. Gemes aku kalau. Udah deh, masuk aja sana Pak Jokowi. Terus masukkan mereka tuh di penjara biar kapok itu mulutnya, biar terbungkam. Biar malu tuh suami dan anak-anaknya punya seorang istri napi. Terus Pak Jokowi lanjutkan. Kalau Pak Jokowi nggak memenjarakan orang-orang yang bermulut ular ini, ya kan? Kita yang marah Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah diam seperti itu. Bangga dikeluarkan. Ada yang bilang, oh ini semua bisa dipilih. Kalau mau Pak Jokowi, seperti Pak Harto dulu, bisa. Tinggal ngomong sama anaknya Gibran, dia kan wakil presiden. Gibran bisa, dengan semena-mena suruh TNI, suruh siapa yang brogol kamu, menculik kamu, bisa. Tapi mereka enggak. Walaupun bagaimanapun Pak Jokowi kamu hina-hina seperti itu, Pak Jokowi masih sayang sama kamu, Tifa. Cuman ya sebagai orang yang dirinya dihina-hina, ya biarlah pengadilan yang menjelaskan. Biarlah pengadilan yang memutuskan siapa yang salah, siapa yang enggak. Nah sekarang kamu diserang netizen, diolok-olok netizen, ya terima dong. Terima. Diolok-olok sama netizen, terima dong lah. Mulutmu kayak ular kayak gitu.
Syukurin, kapok. Setelah hujan tangis di acara Ainus Aiman, rakyat bersuara, bagaimana perempuan-perempuan ibu rumah tangga, kata dia, menangis, meradang, meratapi peristiwanya. Yang semula garang, mencaci maki, menghina, memfitnah, mengadu domba, terus-terusan menyerang. Hari itu kiamat bagi mereka. Ada yang takut borgol, ada yang takut penjara, namun tetap dibungkus dengan saya ikhlas masuk penjara, saya ikhlas pakai baju oranye. Bukan masalah pakai baju oranye. Masuk penjaranya ini loh, 12 tahun. Hari ini ada kabar terbaru. Polda Metro Jaya fix memakai hasil lapor dari Bareskrim yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Biar kalian. Kelompok-kelompok pemberontak, kelompok-kelompok pembenci, kelompok-kelompok yang terus mencaci maki, memfitnah, mengadu domba, kelompok-kelompok yang terus menyerang Presiden ke-7 Joko Widodo, saatnya kalian mutiar. Mutiar ya. Ayo, mau lari kemana sekarang? Coba kita lihat judulnya biar tambah takut. 1, 2, celing. Biar kan? Baca. Tifa, baca Tifa. Kurnia, lu baca. Roy Suryo, udahlah kita nggak anggap lah itu manusia, bukan layaknya manusia itu, udah nggak usah dianggap lah. Baca. Polda Metro Jaya pakai hasil penyelidikan lapor Bareskrim Polri untuk menangani laporan Presiden ke-7 Joko Widodo, pencemaran baik, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang ITE. Mati ya. Biar ya sekarang ya. Apa itu? Hasil lapor Bareskrim Polri sudah diumumkan bahwa ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Sekali lagi, ijazah Jokowi asli. Nah, berdasarkan hasil lapor Mabes Polri inilah kemudian dipakai untuk rujukan menindaklanjuti laporan Jokowi atas pelanggaran Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang ITE. Kapan, Gri? Minggu depan. Lama banget. Ya, sabar. Karena Polda Metro ini sedang bekerja mengumpulkan alat bukti dan saksi-saksi lainnya supaya cermat dan ketika P21 tidak lagi dikembalikan untuk melengkapi berkas atau ada berkas yang kurang. Tunggu aja, tenang. Enggak, Gri, takutnya nanti malah buyar. Enggak, itu pasti, Gri, pasti. Keren kali, Gri. Lu kayak penyidik aja, Gri. Loh, masyarakat kan harus memframing, memastikan supaya terbentuk opini masyarakat bahwa pasti masuk penjara. Itu pula yang dilakukan oleh mereka. Ya, memframing terus bahwa ijazah Jokowi palsu dan Jokowi harus diseret ke penjara. Kan itu framingnya. Kenapa kemudian kita nggak menyatakan hal yang sama dengan tegas? Itulah. Keren, Gri. Keren. Udah. Nih, ada lagi framing. Dia selalu nggak masalah. Pencemaran nama baik, KUHP pasal 310 dan 311 nggak masalah. Ternyata dia milih pasal. Goblok. Dia milih pasal 310 dan 311 KUHP. Kan itu selalu yang di framing. Oke, nggak masalah. Kalau dianggap kami mencemarkan nama baik. Melanggar pasal 310, 311. Kenapa dia milih pasal itu? Ya, ntar gue jelasin.
Dan dia memframing terus bahwa disusupkan pasal Undang-Undang ITE yang berkali-kali Roy selalu bilang itu yang buat saya, katanya. Keren kali. Lu yang membuat, lu yang menggali lubang, sekarang lu juga yang dikubur di lubang tersebut yang lu bikin. Modiar kau Roy. Mati kau Roy. Ayo. Masuk ke lubang kubur sendiri yang kalian gali. Sok-sokan kan kalian, itu yang buat saya kok. Peruntukannya bukan untuk itu. Apapun. Mesti tafsir. Tergantung nanti hakim yang memutuskan. Apa itu? Pasal 27A. Ini ngeri ini. Makanya mereka menolak ini. Katanya pasal penyusupan atau disusupkan pasal-pasal lain. Hati-hati ya teman-teman ya. Musuh orang-orang begundal kayak begini, hati-hati. Ini para-para begundal ini nih. Harus hati-hati kita. Ya, terhadap omongan dia, menyerap omongan dia harus hati-hati. Berkali-kali kan dia framing bahwa ada penyusupan pasal 27A, Undang-Undang ITE, pasal 32, Undang-Undang ITE, dan pasal 35, Undang-Undang ITE. Apa Gri itu, Gri? Ngiri itu pokoknya. Ada ya, calon tersangka, ya, calon berkasus, memilih undang-undangnya gitu ya. Nggak masalah. Ya, saya melanggar pasal 310, 311. Itu pencemaran nama baik. Hukumannya berapa? Tuntutannya hanya 9 bulan. Ya, paling vonis 6 bulan. Tapi Undang-Undang ITE, men, ngeri, men. Pasal 27A yang menyerang itu kena 2 tahun, denda 400 juta, men. Udah pasti kena. Ini menyerang terus-terusan. Kena Undang-Undang ITE. Nggak bisa ditawar. Nggak bisa dianalisa lagi. Fix. Apa-apaan. Dia framingnya kan pasal penyusupan. Nggak ada. Terus kemudian dia mencoba memframing lagi. Disusupkan pasal 32 Undang-Undang ITE. Ini lebih ngeri lagi ini. Apa Gri? Mengubah, menyebarkan, memposting, dan lain-lain ya. Di media sosial. Ancamannya 8 tahun. Denda 2 miliar. Modiar ya. 2 miliar men, 8 tahun. Mudah-mudahan nanti tuntutannya maksimal ya. Jaksa dalam hal membuat tuntutan harus maksimal. Kalau perlu nanti putusan hakim melebihi. Biar Indonesia ini aman untuk membangun. Biar Indonesia ini aman, tidak hiruk-pikuk setiap hari memikirkan masalah-masalah yang receh yang sebenarnya tidak perlu terjadi dan ini menguras pikiran dan tenaga, menguras waktu. Harusnya nggak terjadi, tapi dasar manusia-manusia begundal. Dia nggak mikirkan masyarakat, dia nggak memikirkan negara, dia memikirkan ambisi pribadi, dan dia memikirkan kebenciannya, tetap mereka lakukan. Ada lagi, dituduh katanya menyusupkan pasal 35 Undang-Undang ITE. Apa, Gri? Ini adalah penghasutan, manipulasi, dan lain-lain yang dilakukan oleh mereka terhadap Presiden Jokowi. Ancamannya 12 tahun dan denda 12 M. Mudah-mudahan ini ya, jaksa penuntut umum, penyidik, dari awal kan ini yang dicantumkan pasal dugaan tindak pidananya. Ya, 35 Undang-Undang ITE. Ini yang mereka terus framing. Katanya dia mau, asal pasalnya KUHP. Bisa ya, milih pasal. 12 tahun dan denda 8 miliar, men. Mampus nggak? Roy Suryo mampus nggak kau? Rismon mampus nggak kau? Ayo, Rizal Padilla mampus kau? Apalagi Kurnia, Dr. Tifa. Mampus kau? Mampus. Percayalah. Dan ini baru inisial yang disebut dalam keterangan pers. Bakal ada lagi nanti tersangka-tersangka lainnya. Dan bahkan bisa lebih banyak lagi dari yang sekedar tercantum dalam konversi pers tersebut. Kata mantan penasihat Kapolri. Biar ya. Tapi ya memang dari awal seperti itu. Karena apa? Yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu peristiwanya. Bukan orangnya. Ngerti nggak maksudnya? Ya, Pak Jokowi melaporkan saya itu di gini loh. Ya, sama siapa? Ya udah nggak tahu. Silahkan mencari sendiri.
Tak ubahnya analoginya begini. Saya datang ke kepolisian, ke Polda Metro Jaya, saya lapor kehilangan mobil. Pencurinya ada nggak? Nggak ketahuan. Siapa? Nggak tahu. Diduga pun juga nggak tahu. Tugas kepolisian mencari pelaku atau pencurinya. Sama persis. Artinya apa? Pencurinya ya bisa 3, bisa 5, bisa 10, bisa 15. Atau bisa 1. Itu. Sama tahubannya seperti itu. Pak Jokowi melaporkan peristiwanya. Bukan melaporkan orang. Sekali lagi ya. Melaporkan peristiwanya. Bukan melaporkan orang. Tugas penyidik mencari siapa-siapa yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi. Kemudian nanti berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi ya ditetapkan menjadi tersangka. Bisa 5, bisa 7, bisa 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Siapa Gri? Ya termasuk YouTuber-YouTuber yang terus menyerang dan ikut menyebarkan berita-berita bohong ini. Modiar kau. YouTuber, modiar kalian. Ayo. Ayo. Saatnya nanti kita akan tunggu babak yang lebih besar lagi. Big drama. Sudah terpojok, terjepit. Sehingga satu-satunya jalan adalah pembenaran. Memang mereka semua ini orang-orang sakit jiwa. Tidak Kurnia, tidak Tifa, tidak Roy, sakit jiwa semuanya. Teman-teman pasti sudah mengikuti acara Inus tadi. Bagaimana si Tifa itu mengatakan apa? Saya ibu rumah tangga. Yang selama ini saya lakukan. Saya tidak pernah mengaku-ngaku lulusan mana, sekolah apa. Saya selalu bilang saya ibu rumah tangga. Dan saya punya hak untuk berbicara. Sementara selama ini si Tifa ngaku apa? Dokter. Belakangan karena dia ketahuan doktornya belum lulus, baru dia tunjukin ijazahnya sebagai dokter. Sekarang dia sudah kepepet, sudah kejepit. Ngomongnya apa? Saya ibu rumah tangga. Gak malu tuh dia. Ngaku-ngaku ibu rumah tangga. Pakai nangis-nangis. Stop, jangan nangis kamu dokter gadungan. Jangan kamu umbar air mata kamu itu. Kamu tahu Pak Jokowi lulusan UGM, cuma kamu memang sedang mencari-cari kesalahan. Kamu sedang ngerjain Pak Jokowi karena kamu sakit hati. Sakit hatinya apa sih? Ya gara-gara Anies dipecat. Kamu sakit hati. Terus apa? Untungnya kamu ngulik-ngulik ijazah Pak Jokowi. Untungnya adalah kamu sekarang masuk penjara. Harus, wajib walaupun kamu sudah nangis-nangis. Tidak ada maaf buat kamu. Kami rakyat nanti akan marah kalau sampai kalian tidak dipenjara. Untuk Kurnia, yang katanya advokat umat. Apa tujuan kamu ngulik-ngulik ijazah Pak Jokowi? Apa untungnya buat rakyat? Apa untungnya buat umat? Saya tanya nih, apa untungnya buat umat? Kamu pasti punya agenda. Jangan berdusta. Kok kamu bisa diundang sama Inus? Kok bisa diundang? Ngetop kamu diundang. Kenapa selama ini orang-orang yang membela Pak Jokowi tidak diundang? Seperti saya juga ibu rumah tangga. Saya juga rakyat jelata, rakyat kecil, yang cuma bisa bersuara. Nggak pernah diundang sama TV. Kenapa kamu diundang? Dibayar berapa kamu? Nggak ngaku kamu dibayar. Makanya menyebut Tuhan. Demi Allah, saya tidak dibayar sepeser pun. Nggak usah sekarang bilang demi Allah, demi Allah. Sekarang tunjukkan ke kami, supaya kami percaya kamu bukan orang bayaran. Tunjukkan ke kami, rakyat jelata ini, yang meminta penjelasan kenapa kamu ngutik-ngutik ijazah Pak Jokowi. Jangan beralasan bahwa kamu hanya ingin membongkar siapa Pak Jokowi. Jangan beralasan begitu. Kenapa kamu tidak bongkar ijazahnya Soeharto? Kenapa kamu tidak bongkar ijazahnya Megawati? Kenapa kamu tidak bongkar ijazahnya SBY? Karena kamu gak ada kepentingan. Kalau Pak Jokowi, kamu punya kepentingan. Kamu orang HTI. Kamu sama seperti Tifa, sakit hati. Karena ormas kamu dibubarkan. Gak mungkin kalau tanpa kepentingan kamu ngutak-ngatik ijazah Pak Jokowi, gak mungkin. Kami sebagai rakyat nggak percaya. Ngapain kamu ngutak-ngatik? Kalau mau adil, kalau memang kamu pingin kami ini rakyat percaya sama kamu, ketulusan kamu sebagai advokat umat,
No, selidikin. Ijazah-ijazah presiden-presiden sebelumnya. Selidikin. Soeharto itu selidikin ijazahnya. SBY selidikin. Megawati selidikin. Jangan cuma Pak Jokowi. Ngapain kamu ngutak-ngatik ijazah Pak Jokowi? Giliran Pak Jokowi melawan kalian kebakaran jenggot semuanya. Walaupun kamu gak punya jenggot. Jenggot kamu di bawah. Bakaran kamu. Teriak-teriak di Inyus. Manggil orang kayak begitu, dibiarkan teriak-teriak. Memberi edukasi yang buruk buat masyarakat. Ngapain teriak-teriak? Untuk apa kamu teriak-teriak di TV? Yang elegan dong, baru ditunjukin borgol, udah teriak-teriak. Takut kamu sama borgol? Bentar lagi mau masuk penjara kan? Takut ngeliat borgol? Mampus. Makanya jangan ngutak-ngatik orang baik. Jangan kamu cari kesalahannya orang baik. Jangan kamu cari-cari kesalahannya orang baik. Pak Jokowi itu walaupun tidak melaporkan kalian ke polisi, tetap dibela oleh rakyat. Kami pasti akan melaporkan kalian juga. Tapi lebih afdol memang Pak Jokowi yang melaporkan. Jadi kalian semua langsung masuk bareng ke penjara. Pakai baju oranye. Motiar kamu. Waktu itu bilang apa kamu? Kalian itu bilang apa? Saya tunggu, saya dilaporkan ke polisi. Saya tunggu. Dengan sombongnya kamu bilang. Kurnia. Video kamu banyak beredar ya. Mulut kamu itu isinya belatung. Dan kamu juga datang ke UGM kan, marah-marahin mahasiswa kan? Hah? Kamu kan itu? Kurnia itu kan? Kurnia kan tuh? Hei Tifa, ngaku-ngaku dokter gadungan. Gak usah kamu sekarang nyebut-nyebut saya ibu rumah tangga. Saya punya anak-anak, saya ibu rumah tangga. Saya gak apa-apa di penjara. Yang penting tunjukin dong ijazahnya. Ngapain ditunjukin ke kamu? Emang kamu siapa? Gak penting kamu itu. Perempuan gak penting kamu itu. Ngaku-ngaku dokter bahasa Inggris belepotan. Malu-maluin. Selama ini di podcast-podcast kamu sombong, menghina Gibran. Katanya ijazahnya palsu. Gibran katanya begini-begini, bahasa Inggrisnya begini-begini. Ternyata kamu gak ada kualitasnya. Sekarang nangis-nangis ngapain? Cari perhatian. Cari belas kasih. Gak usah cari belas kasih. Kami sudah muak dengan kalian. Gak usah cari belas kasih. Gak usah kamu cari perhatian, ya. Kami tidak akan pernah mau memaafkan kalian. Gitu. Tukang gaduh. Kalau di era Soeharto kamu begitu ya, udah hilang kalian itu. Tenggelamin ke laut, dimakan ikan hiu kalian itu. Masih mending di penjara, paling cuma 12 tahun. Lo masih bisa menghirup udara bebas. Setelah 12 tahun, nyawa kamu masih aman. Pak Jokowi tidak pernah menggunakan powernya untuk menindas kalian. Selama ini kalian menghina beliau 10 tahun. Dihina Pak Jokowi, diam saja. Setelah selesai masa jabatannya, kalian hina terus. Brengsek kalian itu ya. Brengsek kalian itu. Mohon maaf teman-teman. Saya tidak bisa menahan diri lagi untuk menghadapi mereka. Dan tadi saya juga ngelihat si Roy Suryo. Cengengesan. Ngapain Roy kamu cengengesan? Merasa dapat panggung terus ya? Dari TV ya? Bangga dipanggil-panggil TV itu. Merasa jadi orang populer sekarang. Kamu mau nyalonin jadi apa? Tahun 2029? Ingin jadi bupati? Wali kota? Gubernur? Nggak akan ada yang milih Roy. Rakyat nggak mau punya wakil seperti kamu itu. Cengengesan. Masa wakil rakyat cengengesan? Udahlah Roy, sudah stoplah kamu bermain drama-drama di atas panggung. Seolah-olah penting untuk membahas ijazah Pak Jokowi. Gak penting Roy. Tidak ada undang-undang yang memerintahkan kita atau membolehkan kita mengulik-ulik ijazah presiden. Gak ada undang-undangnya.